Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan berkah. Salah satu siapa ketua kelas? Berdoa mulai. Seperti biasa, sebelum kita mulai agar kelas menjadi nyaman, kamu belajar juga nyaman, cek dulu kebersihan tempat duduk, bawah meja, kemudian kolong, belakangnya, karena bagian dari profil pelajar Pancasila. Baik, seperti biasa untuk menambah mood kalian biar pagi hari itu semangatnya tambah menggebu-gebu. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, kimia luar Biasa. Semangat pagi. Pagi, kimia luar biasa. Baik, saya cek kehadiran kalian ya. Saya absen dulu. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ahmad Naja, Aura, Parelino, Osis, dari Spain ya. Oke, Parelino Spain. Gracia, Hafizaira. Baik ya, ini ada 2 siswa yang di Spain hari ini, tiga yang di Spain. Nanti kalau hari ini misalnya pembelajarannya mereka belum tahu, silakan tolong kalian sebagai temannya juga informasikan bahwa pelajaran hari ini mengenai apa saja, itu ya. Nah, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Pertemuan sebelumnya itu sudah kita membahas mengenai perkembangan teori atom, betul? Ya, ada berapa teori mengenai perkembangan atom? 1. Kelompok sini atom Dalton, kelompok sini Dalton, kelompok sana Tepat, terus yang terakhir Spor. Ada lagi satu lagi itu yang terbaru mengenai apa mekanika. Oke ya, nah baik, sebelum ke situ, sebelum kita bahas ke struktur atom, saya ingin mengetahui, Bapak ingin mengetahui kira-kira sejauh mana pemahaman awal kalian. Nah, nanti kalian kerjakan pretest yang ada di link Quizzes. Coba dilihat, ada kan? Nah, coba dicek dulu. Akan tampil di server saya nanti ya. Saya lihat hasil nilai-nilainya. Nah, ini perhatikan, ini sebenarnya untuk melihat sejauh mana kalian pemahaman awalnya mengenai materi struktur atom, dan nanti setelah belajar ada tidak perbedaannya. Untuk selanjutnya, karena sudah mengerjakan, kita lihat kefokusan kalian, fokus tidak dalam belajar, kita ice break sebentar. Kalau saya bilang gajah berarti besar, oke? Kalau gajah besar. Kalau semut kecil. Ini saya ulang. Bisa ya? Ini boleh, penting. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Gajah. Aplikasi partikel dasar penyusun atom. Nomor 2, menentukan jumlah proton, kemudian neutron dan elektron suatu atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Nah, karena materi atom itu adalah hal yang abstrak, jadi kalau kita sebut atom itu kadang-kadang kita membayangkan adanya atom itu. Nah,
sehingga kita butuh media simulasi visual, yaitu namanya aplikasi PET simulator. Nomor 3, setelah kalian nanti belajar, tujuan nomor 3 adalah menganalisis isotop, isoton, dan isobar. Nomor 4, dapat menentukan partikel proton, elektron, dan neutron pada unsur logam, tanah, jarang yang ada pada lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo itu ternyata punya potensi besar, kandungannya katanya lebih mahal dari emas. Tampilkan video ya, jadi ada 2 video, nanti silakan dicermati, kemudian dilihat. Nah, setelah kalian cermati, kalian lihat, nanti silahkan setelah melihat apa kira-kira yang muncul, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi kita. Paham ya? Oke. Kalian melihat apa itu? Kata motivasi. Tahukah kamu kalau John Dalton ditawarkan? Kamu tahu? Belum. Jadi John Dalton termasuk penemu atom. Gitu ya. Baik, kembali ke permasalahan 2 video. Satu video adalah mengenai apa? Kapur. Yang kedua adalah mengenai lumpur lapindo. Nah, 2 hal tadi kalau kita pikirkan terkait dengan materi struktur atom, yang muncul di benak kalian apa? Unsur apa yang terdapat di dalam kapur tulis tadi? Saya mau bertanya, untuk mengenai kapur tadi kan harus dihancurkan menjadi halus. Nah, setelah halus itu kira-kira akan menjadi bagian yang mungkin kalau tertiup debu akan hilang atau gimana? Akan menjadi apa itu? Iya. Oke. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman sudah. Jadi dari beberapa pertanyaan yang muncul di kalian, itu yang paling bisa mewakili adalah karena tadi ketika ada kapur kemudian dipotong-potong semakin kecil, tadi ada ibu-ibu yang menulis kemudian dihapus. Nah, kapurnya nanti kok bisa hilang lenyap atau bagaimana? Jadi ketika misalnya debu lah, misalnya kamu atau gula, kamu misalnya membuat minuman, gula kamu masukkan ke dalam air, kamu aduk, apakah gulanya hilang? Tidak, dia pasti akan menjadi bagian-bagian lagi. Nah, nanti silahkan digali apakah bagian terkecil dari suatu unsur. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kaitannya dengan apa? Partikel. Apakah ada partikel penyusun benda tersebut? Oke, ada 2 itu yang ingat-ingat ya. Oke, nah sekarang untuk memulai kamu menggali informasi dari 2 permasalahan tadi, silakan kamu berkelompok seperti yang sudah kemarin saya bagi, Bapak bagi. Kelompoknya adalah yang sudah kemarin dikelompokkan ya, jadi semuanya itu sudah pembagian kelompok secara homogen. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkelompok, pindah tempat. Bapak berikan LKPD, nanti silakan dikerjakan berkelompok untuk menggali informasi ya tentang permasalahan tadi. Dari video 1 adalah mengenai kapur yang dihaluskan semakin kecil dan semakin tidak terlihat. Yang kedua adalah dari lumpur lapindo. Dari 2 video itu nanti silakan ditulis mengenai penggalian menggali informasi dari 2 rumusan masalah tadi. Apakah ada zat atau benda yang paling kecil selain atom, dan apa struktur atau partikel penyusun atom ya. Nah, nanti setelah kalian diskusi ya, karena kalian itu adalah generasi milenial ya, kalau misalnya sekarang itu mengenal generasi Z, Gen Z.
Kalau saya gen lama, jadi jangan gen mundur. Tapi sekarang gen Z. Bedanya apa? Bedanya kalau saya itu masih gaptek mengenai teknologi, kalian adalah generasi abad 21 yang sangat-sangat familiar dengan adanya gadget. Nah, apa yang bisa kalian lakukan ketika menerima informasi? Nah, nanti silahkan kalian membuat suatu infografis dari hasil diskusi kalian. Buat infografis. Kemudian kalau sudah membuat infografis, nanti silahkan bisa kalian share di media-media sosial sebagai pengetahuan baru bagi teman-teman kalian yang di sana atau belum mendapatkan informasi baru. Apa yang bisa kamu sampaikan dari hasil diskusi permasalahan tadi dalam infografis. Oke, saya bagikan ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nanti langsung ditulis di sini ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok Raffi ini kan nih. Dasar ini. Ini yang sempat buat atom ini. Kita tulisannya apa? Yang tengah ini coba kembali. Terus origi. Untuk presentasi, karena presentasi hasil diskusinya kalau 10 menit tidak cukup, berarti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita gunakan untuk presentasi. Nah, untuk setelah ini berarti nanti silahkan kita refleksi. Refleksi itu adalah bagaimana setelah mengalami pembelajaran itu kira-kira merasa seperti apa, ya? Merasa tetap tidak ada bedanya Pak, sama saja sekolah seperti itu misal. Dia Pak lebih semangat. Nah, nanti silakan masing-masing menyampaikan ya. Oke. Nah, nanti untuk ekspresi kita menggunakan ekspresi saja. Kalau biasanya dengan simbol emoticon ya, saya belum menyiapkan untuk emoticon itu, tapi bisa kita akali. Kalau kamu merasa senang, kamu kalau tidak senang begini. Oke. Ragu-ragu ya wes. Kalau begini tengah-tengah, kurang standar-standar saja. Kalau merasa senang, kalau ketawa udah begini ya. Kalau suka begini. Baik. Sekarang saya tanya dari kelompok yang ini ya, kelompok sini dulu, bagaimana perasaannya setelah mengalami pembelajaran dari segi teknik metodenya, perasaan seperti apa? Gimana? Baca sekarang dari segi pemahaman kalian berapa persen? Kalau antara 90 sampai 100 kamu gini. Ini kamu pemahaman materi dari diskusi tadi kalau merasa atau ada usul lagi? Ada usul kalau misalnya 90 sampai 100 simbolnya atau kodenya gimana? Jawab. Nah, semuanya berdiri. Ekspresi kalau 90 sampai 100 pemahaman materi kalian dengan pembelajaran hari ini berarti begini. Kalau merasa di bawah 90 ke bawah, silakan begini. Nah, sekarang bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kalian diskusikan? Oke, sekarang syarat untuk duduk adalah kamu menyampaikan kesimpulan dari pembahasan.
kesimpulan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, nomor massa. Nomor massa itu dilambangkan dengan huruf A. Nomor massa adalah jumlah dari proton dan neutron. Makanya untuk pertemuan hari ini sudah disimpulkan oleh Pemanu bahwa ternyata kalian lebih paham bahwasanya yang kalian tadi misalnya kapur itu dipotong halus, ternyata itu ada namanya di dalamnya ada partikel terkecil namanya atom, yang dimana di dalamnya ada namanya partikel penyusun atau sub penyusunnya, ya atomnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Itu sementara. Nah, silakan minggu depan pertemuan kita nanti adalah kalian menyiapkan infografis dari keseluruhan informasi yang ada di situ. Kamu buat sebuah infografis yang berguna untuk pojok pengetahuan, nanti bisa di-share di media sosial, di Instagram, di Facebook. Seperti itu. Kita akhiri, sebelum akhiri tentu saja adalah berdoa lagi. Salah satu memimpin doa sebelum nanti pulang agar kalian selamat. Silakan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berdoa dimulai. Beri salam di sana. Pada ya Bapak Ibu, beri salam. Selamat siang, hati-hati di jalan. Terima kasih juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat semua? Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan berkah. Salah satu siapa ketua kelas? Berdoa dimulai. Cek dulu kebersihan tempat duduk, bawah meja, kemudian kolong, belakangnya. Nah, sekarang untuk absen saya absen biar cepat ini. Sekarang berhitung, tidak usah saya panggil namanya, silakan dari absen terendah ke kecil 1, 2, 3, 4, nanti yang sudah dilewati. Oke? Ya, juga sudah kemarin kita sudah atau kalian sudah membahas apa? Memecahkan masalah-masalah mengenai apakah ada partikel di sekitar kita, adakah partikel yang terkecil setelah kita memotong sampai halus, ternyata ada, ini tidak hilang. Jadi kalau kamu kemarin atau ada video bahwa misalnya kapur dituliskan di papan tulis, kemudian dihapus, tulisannya hilang, kemanakah kapurnya? Itu tidak hilang. Jadi dia karena sangat kecil sehingga menjadi debu dan kita tidak bisa melihat secara kasat. Jadi dia berubah menjadi partikel yang lebih kecil, tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang itu bisa dengan namanya mikroskop elektron. Dengan mikroskop elektron itu bisa melihat atom. Jadi dengan sehelai rambut misal, rambut itu bisa dilihat susunannya apa di dalam ada atom. Atomnya bagaimana strukturnya itu bisa dengan mikroskop elektron. Itu ya. Selamat siang. Kemudian dari yang sudah kalian kerjakan mengenai infografis, ya, jadi kalian mengerjakan infografis dari hasil diskusi kalian berupa bisa informasi mengenai seperti pojok-pojok pengetahuan atau informasi dari bentuk Canva boleh, dari PowerPoint boleh, nanti berupa info yang sudah kalian diskusikan. Oke, sekarang untuk kelompoknya ini sudah berkelompok? Sudah kelompoknya ya? Oke, sudah, baiklah. Untuk nanti yang maju, jadi tekniknya nanti begini. Yang pertama adalah kita nanti penilaian bagaimana kamu ke depan presentasi itu unjuk kerja, dinilai dari misalnya kalian secara intonasi jelas yang kamu sampaikan sesuai tidak dengan yang di medianya itu ada penilaian ya. Kemudian keaktifan bagaimana ya. Nah yang lain sama, yang lain nanti juga harus tetap aktif. Oke, selanjutnya nanti yang
Misalnya saya tunjuk pertama, saya tunjuk maju. Silakan nanti semuanya maju. Di sini 3 orang, di sini 3 orang. Nah, untuk yang maju selanjutnya yang menunjuk adalah kelompok yang sudah maju. Misal saya tunjuk kelompok 1 maju. Selanjutnya yang menunjuk ini, dia kelompoknya ingin kelompok berapa. Nah, sekarang untuk yang maju ini saya pilih atau langsung ada volunteer apa begini, sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Julita Permatasari, nomor absen 16. Saya Gracia Judika Dumulyani, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Adina Cinta, absen 19. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu karbon. Karbon di sini mempunyai nomor massa yaitu 12 dan nomor proton nomor atom 6. Udah guys. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sangat bagus sekali. Tadi dijelaskan lima manfaat dan juga partikel penyusunnya dari lubang tengah jarang, dan ternyata sangat berguna sekali. Baik, sekarang apa ini? Proton 16, neutron 18, elektron 16. Berapa nomor atom, nomor massa, adalah muatan? Siapa yang bisa? 34. Sama berarti. Saya yang 16 itu 14, yang 6-nya tuh sakit. Enggak sakit ini. Itu istilah-istilahnya tadi. Kenapa kira-kira? Salah perhitungannya di mana kira tadi? Ada muatannya? Ya, benarkah helium atau He? Kita lihat 1, 2, 3. Dan 25. Ini pendatang baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih pada semangat gak? Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang atom. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Harisa Putreja Maharani, nomor absen 9. Jadi dari atom ada berapa? Berapa aja? Iya, betul. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur atom yang akan disampaikan oleh Syifa. Kulit atom. Kulit atom adalah orbit dari sebuah partikel yang bernama elektron. Selanjutnya ada elektron. Elektron ditemukan oleh Thomson. Elektron adalah partikel penyusun bagian luar atom yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada nukleus. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang mengimplementasikan seluruh unsur ini, kita ada sedikit contoh soal yang akan disampaikan oleh Najwa. Ya cepat, contohnya langsung saja saya ngomongkan aja ya, kalian bayangkan. Ya. Ternyata akhirnya dengan seperti itu pengetahuan kalian bertambah. Yang lain juga sama, dengan seperti ini kan akhirnya berkembang terus. Syuting sing jadi luar biasa kalian, ternyata setiap anak punya kompetensi yang sangat bagus dalam menyampaikan sesuatu atau dalam public speaking namanya. Sekarang dari diskusi-diskusi yang ada kita buat sebuah kesimpulan. Ya, kita samakan konsep dulu. Oke, ini ya. Kita dari awal pertemuan kemarin ya, atau beberapa kali lalu kita membahas mengenai atau kalian menemukan sebuah permasalahan di mana bahwasanya apakah ada partikel terkecil dari suatu benda ketika dipotong-potong ataukah
memang dalam lumpur labur itu juga mengandung unsur yang berguna. Jadi ternyata setelah kita teliti bersama, oke ya. Jadi kalau kita lihat bersama bahwasanya struktur atau atom itu punya penyusun ya, jadi partikel penyusun atom. Jadi di dalam suatu benda itu ada namanya atom, dan di dalam atom sendiri itu ada partikel penyusunnya. Terdiri dari 3 apa itu? Yaitu ya, pengertian kalian kemarin membahas atau hari ini secara kelompok membahas mengenai isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, kesimpulannya apa? Isotop adalah salah satu Atom yang memiliki proton yang sama. yang memiliki jumlah proton yang sama. Isoton memiliki jumlah neutron yang sama. Isobar Atom yang memiliki massa massa yang sama. Isoelektron atom yang memiliki rangkaian atau anionnya mempunyai elektron. iya. Kemudian kalau atom itu bermuatan negatif, maka itu artinya jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan dengan elektronnya. Itu untuk hasil konsep yang kita dapat dari diskusi, hasil penilaian dari kelompok yang bagus dalam presentasi ya. Dari presentasi tadi itu dari yang lainnya bagus, semuanya bagus. Cuma ada interaksi tertentu yang itu menjadi plus, di mana ada yang berusaha menanyakan karena kelihatannya semakin lama kan capek kan. Nah, ini ada yang berusaha menanyakan. Nah, coba ini ya, yang menjawab. Kemudian ada eksplorasi di situ, ada kelompok yang dia menjelaskan cara eksplorasi. Karena ada pertanyaan juga bagus dari teman tadi, bahwasanya adakah partikel yang lebih kecil dari atom? Dan ternyata dijelaskan itu betul, ada namanya quark. Ya. Betul bahwa ada yang lebih kecil dan perkembangannya seperti itu. Nah, artinya dari situ ada nilai plus, semuanya bagus, cuma berdiri dulu untuk kelompok. Saya ingin kalian menyampaikan hal-hal terkait dengan pembelajaran yang bagi yang mungkin seperti ini. Pembelajaran dengan metode baru gimana nih? Metode pengetahuan masalah gitu. Jadi metode itu tidak hanya kita mengadakan penjelasan dari guru saja. Jadi kita dituntut untuk mengeksplor lebih mengenai masalah yang kita atau pembelajaran, sehingga kita dapat lebih paham lagi, lebih dalam dari pembelajaran tersebut. Dan juga menggunakan seperti pack media tadi, seperti game ya, menarik dan juga dapat mudah kita pahami, sehingga saya pribadi menyatakan bahwa benda tersebut efektif. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ambil dari awal kemarin kita ambil nilai pretest. Nah, sekarang kita bandingkan dengan setelah pembelajaran seperti ini, hasilnya meningkat apa enggak? Satunya di situ, di proses. Nah, oke, saya ambil. Oke. Sudah semua? Siap. Hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai konfigurasi elektron ya. Silakan setelah ini istirahat, silakan menikmati di kantin setelah pelajaran kimia yang katanya sulit, ternyata kayaknya menyenangkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.